Wo, lagi ngapain? Oh ya udah nggak apa-apa, di sini aja. Aku mau menyapa sahabat Indonesia. Oke. Sahabat Indonesia, pencapaian hidup yang hebat bukanlah ketika nama kita ada dalam daftar Forbes sebagai salah satu orang yang paling kaya di dunia atau orang yang paling berkuasa. Pencapaian hidup yang paling luar biasa juga bukan ketika kita berada pada jajaran top manajemen di perusahaan raksasa. Pencapaian hidup yang sempurna adalah ketika kita dapat menjawab sebuah pertanyaan yang paling mendasar, untuk apa aku ada di dalam dunia ini. Tetapi ternyata itu bukan sebuah pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Hidup kadang seperti sebuah misteri yang tak dapat untuk dimengerti. Ketika kita merasa bahwa kehidupan begitu sulit dipahami, ingatlah bahwa kita dijadikan Allah dan untuk Allah. Dan sebelum kita memahaminya, kehidupan tak pernah bisa dipahami. Kita ada di dunia bukanlah sebuah kebetulan. Kita ada untuk sebuah alasan. Saya menyebutnya sebagai tujuan kehidupan. Ada 5 tujuan hidup yang kita perlu pahami. Yang pertama, kita ada untuk menyenangkan hati Allah. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sahabat Indonesia, menyenangkan hati Allah, saya menyebutnya sebagai penyembahan kita kepadanya. Kita ada sebagai penyembahnya. Ini tidak hanya tentang musik, tidak hanya tentang lagu, tetapi ini adalah tentang keseluruhan hidup kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, haruslah kita lakukan untuk menyenangkan hati Dia, Sang Pemberi dan Pemilik kehidupan ini. Bukankah kita juga harus mempertanggungjawabkan hidup kita kelak di hadapannya suatu hari nanti? Maka apa yang kita lakukan, lakukanlah itu sebagai penyembahan kita kepadanya. Tujuan hidup yang kedua adalah keluarga Allah. Kita ada untuk menjadi bagian dari keluarganya. Maka bersekutu dengan sesama keluarga Tuhan adalah tujuan kita ada di dalam dunia ini. Yohanes menyampaikan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda dan berbangsa-bangsa. Perbedaan warna kulit, budaya, dan bahasa, tahukah bahwa semua itu indah di mata Tuhan? Ia menjadikannya sebagai sebuah kekayaan dan keriuhan di dalam keluarganya. Ia ingin memiliki kita sebagai keluarganya. Tuhan tidak menghendaki keseragaman, Ia menyukai anak-anaknya dalam keberagaman. Itu sebabnya kita semua satu di dalam Tuhan. Kita adalah keluarga rohaninya. Jangan hidup sendirian, rentangkan tanganmu untuk sesamamu, sapalah mereka sebagai saudaramu, bersekutulah bersama keluarga rohanimu, engkau akan dapat saling membangun kehidupanmu. Tujuan hidup yang ketiga adalah kita ada untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya menyebutnya sebagai pemuritan. Paulus mengingatkan tujuan hidup yang sangat mulia ini, katanya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sahabat Indonesia, sasaran utama Tuhan bagi kehidupan kita di dalam dunia ini bukanlah kenyamanan, juga bukan kemewahan. Semua ujian dan cobaan dimaksudkannya sebagai sebuah sekolah kehidupan. Melaluinya, Allah ingin menjadikan karakter kita serupa dengan karakternya. Jangan mengeluh dengan masalah, jangan negatif dengan musibah. Engkau tidak harus mencari jalan keluar ketika engkau ditimpa masalah. Engkau bahkan harus masuk ke dalamnya untuk menemukan rencana Tuhan yang indah di balik itu semua. Jadikan proses kehidupan sebagai jalan untuk membentukmu serupa dengan Tuhanmu. Tujuan hidup yang keempat adalah kita ada untuk melayaninya. Sahabat Indonesia, Paulus mendeskripsikan tujuan hidup ini seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kehidupan harus dijalani sebagai sebuah kesempatan untuk berkontribusi. Buang jauh-jauh semua pemikiran yang menjadikanmu pribadi yang hanya mementingkan dirimu sendiri. Hadirmu di dunia ini, Tuhan maksudkan sebagai sebuah berkat bagi sesama. Ubahlah hatimu, ubahlah sudut pandangmu, ubahlah juga orientasimu.
Kebesaranmu justru ketika engkau mengambil posisi sebagai pemberi bagi sesamamu. Cobalah, dan engkau akan merasakan betapa indahnya arti hidup ini. Tujuan hidup yang terakhir adalah menjadi saksi Tuhan. Ada banyak sesama yang tak lagi dapat melihat indahnya kehidupan, bahkan tak dapat melihat indahnya Tuhan. Penderitaan dan kesengsaraan telah menutup mata hatinya untuk dapat melihat indahnya senyum kehidupan. Maka hadirmu di dunia ini Tuhan maksudkan supaya sesamamu dapat mengalami kesembuhan dan pemulihan. Hadirmu di dunia ini Tuhan maksudkan supaya sesamamu dapat melihat kembali indahnya kasih Tuhan. Sebab itu, jangan engkau hanya diam. Ayo, bagikan imanmu. Sesamamu sedang menantimu. Tolonglah mereka untuk dapat melihat kembali indahnya hidup di dalam rencana Tuhan. Sahabat Indonesia, 5 tujuan hidup ini saya rangkum dalam sebuah lagu yang berjudul Tujuan Hidupku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.